Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai suatu platform yang hampir mirip dengan Google Classroom, yaitu Edmodo. Nah, apa itu Edmodo? Jadi Edmodo ini merupakan platform digital pembelajaran yang berbasis sosial dengan mengintegrasikan fungsi LMS, yaitu Learning Management System. Nah, dengan karakteristik yaitu mengedepankan komunikasi dan interaksi antara murid dan guru. Nah, lalu apa tujuannya? Jadi, Edmodo ini dibentuk untuk membantu guru mengelola kelas virtual, membagikan materi ajar, memberikan tugas tertulis, serta memantau perkembangan belajar siswa secara sistematis dalam satu platform tersebut. Jadi, Edmodo ini hampir mirip dengan Google Classroom ya, teman-teman. Nah, jadi Edmodo ini merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis online yang didirikan oleh Nick Borg dan Jeff O'Hara, di mana mereka ini merupakan profesional di bidang teknologi pendidikan yang memiliki visi atau memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar digital yang aman, terkontrol, dan mudah diakses. Pada awalnya, Edmodo ini muncul dari kebutuhan akan sebuah media pembelajaran yang dapat menghubungkan antara siswa, guru, dan juga orang tua dalam satu wadah komunikasi, yang efektif, terutama di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Platform ini dirancang untuk seperti menyerupai media sosial, sehingga penggunanya itu merasa lebih familiar dan nyaman, tapi tetap memiliki fokus utamanya itu tetap pada kegiatan pendidikan. Nah, seiring berjalannya waktu, Edmodo kemudian berkembang menjadi salah satu alat komunikasi yang populer karena mampu untuk memfasilitasi interaksi, berbagi materi, pemberian tugas, bahkan evaluasi bagi guru untuk memantau seberapa pesat perkembangan siswa, serta memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih fleksibel kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, Edmodo ini tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga menjadi bagian yang penting dalam transformasi sistem pendidikan menuju era digital. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa fitur pada platform Edmodo. Adapun fitur-fitur yang akan saya bahas seperti fitur polling, fitur gradebook, fitur quiz, dan fitur file enhance. Fitur yang pertama adalah fitur polling, di mana fitur ini digunakan oleh guru untuk memperoleh tanggapan atau pendapat para siswa selama proses pembelajaran. Dengan adanya fitur ini, guru dapat membuat pertanyaan sederhana dengan beberapa pilihan jawaban yang dapat digunakan oleh siswa untuk memberikan jawaban. Misalnya, guru ingin menanyakan apakah materi yang diajarkan sudah dapat dikuasai oleh siswa. Maka, contoh pertanyaannya sebagai berikut. Apakah kalian sudah menguasai materi yang telah saya berikan? Adapun jawabannya terdiri dari dua opsi, di mana ada jawabannya dan jawaban belum. Hasil dari polling tersebut akan digunakan oleh guru untuk melakukan evaluasi apakah materi yang telah diberikan akan diulang atau melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi, fitur ini sangat membantu guru dalam membangun sebuah komunikasi via daring kepada siswa. Karena fitur ini dapat digunakan secara praktis, cepat, dan juga efisien. Selanjutnya ada fitur gradebook, di mana fitur ini digunakan oleh guru untuk mencatat atau menyimpan nilai yang telah diperoleh oleh siswa. Adapun nilai-nilai yang dimasukkan oleh guru seperti nilai tugas, nilai kuis, maupun nilai ujian. Selain itu,
Guru juga dapat melihat perkembangan nilai siswa dalam satu tampilan saja. Sementara untuk para siswa, mereka dapat melihat hasil nilai yang telah mereka peroleh secara transparan. Dengan adanya fitur ini, penilaian dapat lebih terorganisir, rapi, serta mudah diakses kapan saja. Selanjutnya ada fitur quiz, di mana fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas atau soal kepada siswa secara online. Di mana fitur ini guru dapat membuat berbagai jenis soal seperti soal pilihan ganda, benar salah, isian singkat maupun dalam bentuk uraian. Guru juga dapat menentukan waktu pengerjaannya sehingga siswa harus mengerjakan tugas ini secara cepat atau sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Setelah siswa mengerjakan tugas ini, maka penilaian bisa dilakukan secara otomatis untuk soal tertentu seperti soal berbentuk pilihan ganda. Fitur ini sangat membantu dalam melakukan evaluasi pembelajaran karena sangat efisien dan juga praktis dibanding dengan cara konvensional. Fitur yang selanjutnya adalah fitur file arrange, di mana fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan materi kepada siswa dalam bentuk file maupun bentuk tautan. Adapun yang bentuk file dapat berupa dokumen atau media lainnya. Dokumennya dapat berbentuk Word, PDF maupun PowerPoint, sedangkan media lainnya dapat berupa gambar maupun video. Selain itu, guru juga dapat memberikan link ke pembelajaran lainnya seperti melalui situs web atau link video pembelajaran di YouTube. Dengan adanya fitur ini, memudahkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya fitur ini, proses distribusi pembelajaran menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Selanjutnya yaitu fitur assessment. Fitur ini adalah tempat guru mengunggah tugas dan menerima hasil kerja siswa. Lalu ada juga fitur parent code, di mana fitur ini dapat digunakan oleh orang tua untuk memantau atau juga melihat aktivitas pembelajaran daring anaknya. Dan yang terakhir ada fitur library, yaitu sebagai tempat untuk mengunggah bahan ajar seperti materi, presentasi, gambar, video, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Edmodo. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, tampilan dari aplikasi Edmodo mirip dengan media sosial, jadi mudah untuk digunakan. Yang kedua, bisa dipakai untuk belajar jarak jauh dari mana saja. Yang ketiga, memiliki fitur tugas dan kuis yang lengkap. Yang keempat, komunikasi antar guru dan siswa bisa lebih aman dan lebih terkontrol. Yang kelima, orang tua juga bisa memantau kegiatan belajar. Yang keenam, gratis digunakan dan bisa diakses secara online atau cloud. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, fitur video conference masih terbatas. Yang kedua, sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, tampilan kurang fleksibel untuk diubah sesuai kebutuhan. Yang keempat, pengelolaan file berukuran besar belum optimal. Dan yang kelima, kurang cocok untuk pembelajaran interaktif yang lebih kompleks. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa tahu bahwa Edmodo ini pernah menjadi salah satu platform e-learning yang membantu proses pembelajaran jadi lebih mudah dan interaktif. Walaupun sekarang Edmodo sudah tidak lagi beroperasi, tapi kita tetap bisa mengambil pelajaran dari bagaimana platform ini digunakan dalam dunia pendidikan digital. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa teknologi dalam pembelajaran akan terus berkembang. Jadi, kita sebagai calon pendidik harus siap beradaptasi dengan berbagai inovasi yang ada. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.